Jangankan kok didukung begitu, kalau nggak ada yang dukung pun, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak kan? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Kalangan intelektual itu ialah manusia, individu, mengerti caranya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa Bumi. Dalam kehidupan di bumi. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Menata kearifan, menata ketentraman, menata rasa damai. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah. Yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya. Yang penting barangnya kelihatan. Kata-kata dianggap nggak penting. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Jangan salah bahwa hanya orang yang pandai ngomong, yang pandai diskursus, pandai menyatakan sesuatu. Kebalik. Orang yang ngomong ya hanya ngomong hasilnya. Bukan sekedar kerja. Kalau kata-kata dia nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Tapi kalau orang itu kerja, saya pernah pakai contoh Ahok. Tapi pun Bung Jokowi kita contoh. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Dan dunia tidak berubah oleh omong. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Ruwet. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menjadi sorotan di kancah perpolitikan Indonesia. Pasalnya, dia menjadi satu-satunya tokoh yang secara resmi sudah dideklarasikan partai, yakni Nasdem, untuk maju ke pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Anies menjadi sorotan tak lepas dari pro dan kontra publik. Belakangan, mantan atasan Anies di Partnership for Governance Reform UNDP, yakni budayawan Muhammad Sobari, belak-belakan mengungkap sifat Anies saat menjadi bawahannya. Menurut Sobari, Anies Baswedan adalah sosok yang rela melakukan apa saja demi berkuasa. Maka tak heran ketika Anies Baswedan menerima dukungan dari kelompok Islam radikal di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Kalau nggak didukung, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Didukung oleh kelompok jin-jin iprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Wong Anies itu cita-cita hidupnya berkuasa. Kata Sobari dikutip dari YouTube 2045 TV. Jangankan kok didukung begitu, kalau nggak ada yang dukung pun, asal dia tahu ada kelompok begitu-begitu, dia akan datangi. Itu didukung oleh kelompok jin-jin neprit dan jin-jin apapun, dia akan terima. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Dia berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini. Sobari mengaku berani bicara ini mengenai Anies karena ia membaca gerak-gerik Anies sejak lama hingga sekarang. Saya membaca gerak-geriknya saat ini dan ditarik ke belakang sana. Bertahun-tahun lalu ketika menjadi staf saya di Partnership for Governance Reform di bawah UNDP, ujar Sobari. Dia berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah UNDP. Jadi anak buahnya Kang Sobari? Ada. Ya pernah.
Pernah. Seru ini. Bagi Sobari, Anies bukanlah sosok istimewa. Menurutnya, Anies bukanlah orang yang pintar. Karena kata Sobari, ukuran seseorang disebut pintar ketika pernah berada di forum dengan perdebatan teori yang keras. Gimana Anies sebagai waktu jadi anak buah kayak gimana? Nggak ada yang istimewa lah. Oh, nggak ada yang istimewa. Nggak ada yang istimewa. Saya lebih Berarti senior. sama. Saya lebih senior. Saya lebih melihat persoalan, fokus on project, responsibility, dan berbicara. Dia ya, ada beberapa orang yang sejenis itu yang lari-lari. Kalau disebut pintar dalam ukuran saya, pintar itu pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal yang tajam. Kan dia nggak pernah bikin proposal. Dia cah sekolah mulai. Dia anak sekolah yang bolos. Gak ada pengalaman bikin proposal, ujar Sobari. Memang pinter kayak gitu, Kak? Pintar apa? Sebagai mantan atasan kan bisa melihat ini pinter, ini kurang, atau ini pinter apa. Kalau disebut pintar itu, kalau dalam ukuran-ukuran saya, pintar itu pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal yang tajam. Ngomong proposal saja, kan dia tidak pernah bikin proposal. Ya nggak ada, dia ada fresh from the oven. Cah sekolah kayak mulai, ya belum tahu lah, nggak ada pengalaman yang bikin proposal, nggak ada. Sobari melanjutkan, satu-satunya yang menjadi kelebihan Anies Baswedan adalah pandai menata kata. Namun pernyataan-pernyataannya yang dilontarkan ke publik juga banyak yang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan kata lain, Sobari menyebut Anies Baswedan itu hanya pintar membual, orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero. Dia NGN big zero. Waktu itu Anies belum dihitung, masih fresh from the oven, tuturnya. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangan itu big zero, dia at the end namanya big zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi big zero aja belum? Big zero aja belum. Agak mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Sobari lalu menyatakan bahwa Anies Baswedan adalah orang yang berbahaya jika dikasih kekuasaan. Orang gini nih berbahaya nih kalau dikasih kekuasaan. Berbahaya, kata Sobari. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak, Kak? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Mari kita cek. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu atasnya kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju, dan ketika pertama kali digunakan orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang nanti pakem, diikuti banyak orang. Sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran baru. Akan tapi kami harapkan seluruh panitia yang berkaitan dengan Capres itu menjaga agar masjid tetap digunakan sebagai tempat ibadah dan bukan penggunaan politik praktis. Jangan sampai kemudian ada acara dadakan di masjid karena alasan respon publik atau acara tempat ibadah. Saya bersyukur pada hari ini bisa kembali bersujud di masjid yang insya Allah bawa berkah bagi kita. Selama perjalanan kemarin kita tidak. Sekarang kami dapat mengajukan. Ya, Anies tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang representasi kelompok Islam tertentu. Kalau menurut Anies itu adalah wajah representasi kelompok politik Islam tertentu, terutama basis pemilihnya yang di Jakarta 2017 kan.
memang solid pendukungnya, tapi kan tidak bisa melebar kemana-mana karena kan kelompok lain juga agak sulit merapat karena ya itu tadi wajah agamanya terlampau dominan. Dalam kesempatan itu, Sobari juga ikut mendekati popularitas Anies Baswedan yang diklaim terus meroket dan selalu disambut antusias ketika kunjungan ke berbagai daerah dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Sobari justru belak-belakan mengatakan para pendukung Anies Baswedan adalah kelompok yang memuja kedangkalan. Dan diunggul-unggulkan oleh kelompok-kelompok yang memuja. Nah, zaman sekarang ini tuh kan masyarakat kita ini sebenarnya golongan pemuja kedangkalan. Yuk perhatikan kalau orang ngomong di TV-TV itu, pun di media loh, pun di forum-forum, pun di pengajian loh, ngomongkan hal-hal yang pokoknya bisa membuat ger. Tak gentar membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Ah, salah itu. Pokoknya bisa membuat perlawanan terhadap tatanan yang sudah ada ini. Dan ketika pertama kali digunakan, orang menengok ini nggak sopan, ini pelanggaran yang nanti pakem. Diikuti banyak orang, sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Apa itu? Mulailah pelanggaran-pelanggaran baru. Sekarang diunggul-unggulkan oleh kelompok pemuja. Zaman sekarang kan pemuja kedangkalan, kata Sobari. Tapi sebenarnya itu semuanya dangkal. Komunitas penyembah kedangkalan, pemuja kedangkalan. Siapa presidennya? Dia mimpin Paramadina jadi rektor dulu. Oh iya, oh minta izin sama saya itu. Bos saya ingin meninggalkan kantor untuk Paramadina. Ya saya akan bilang belak-belakan. Kau memang doktor, barangkali kau intelektual. Barangkali kau memang doktor baru dari Amerika, tapi apakah kau intelektual? Itu kan belum tentu untuk ukuran Paramadina, karena Paramadina itu memiliki ukuran intelektual muslim. Ya kau intelektual barangkali karena kau doktor, tapi ya belum tentu intelektual. Kau muslim ya sudah pasti, tapi kau doktor dan kau muslim itu tidak bisa semudah itu disimpulkan kau intelektual muslim. Ndak, bagiku pun tidak. Kita memang menginginkan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita menginginkan perubahan dan kita tahu perubahan itu tidak datang otomatis, betul? Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar Seorang intelektual itu orang yang kalau disebut warga negara itu committed citizen, warga negara yang peduli pada negerinya, siap berjuang untuk membela negerinya. Tak gentar membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Kita hadir untuk bersama-sama menggerakkan perubahan bagi Republik ini. Siap menyongsong perubahan. Dari Pangkep, masyarakat menyongsong perubahan untuk Indonesia. Cak Nur itu sangat peduli pada kehidupan. Beliau tahu ada pertanyaan besar di masyarakat tentang agamanya. Jadi banyak orang itu tidak tahu tentang keislaman, lalu Cak Nur menyelenggarakan pengajian di Paramadina. Kalangan intelektual itu ialah manusia, individu yang memiliki high sensitivity, mengerti caranya menerjemahkan bahasa langit menjadi bahasa bumi dalam kehidupan di bumi. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut, dan ini melawan sunatullah.
harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Menata kearifan, menata ketentraman, menata rasa damai, living in peace. Ajar. Presiden Jokowi itulah intelektual tulen. Beliau bisa memecahkan satu persoalan sensitif mendalam dengan satu langkah, termasuk persoalan ideologis, persoalan kebangsaan diselesaikan dengan satu langkah. Hari-hari ini Bapak sekalian, yang dianggap penting hanya kerja, hanya karya, yang penting barangnya kelihatan, kata-kata dianggap nggak penting. Ketika kita bekerja tanpa kata-kata, maka kita akan tak merasa ada narasi. Dan ketika bekerja tanpa kata-kata, tanpa gagasan, maka kerja kita tanpa narasi dan tanpa arah. Jangan salah bahwa hanya orang yang pandai ngomong, yang pandai diskursus, pandai menyatakan sesuatu. Orang yang ngomong ya hanya ngomong hasilnya. Ngomongnya filsafat ya filsafat. Oh iya. Bukan sekedar kerja. Kalau kata-kata dia nggak penting Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Tapi kalau orang ibu kerja, saya pernah pakai contoh Ahok, tapi pun Bung Jokowi kita contoh. Tapi kalau kita hanya pandai ngomong, yang ngomong itulah produknya. Dan dunia tidak berubah oleh omong. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta Bang akan menilainya, dulu janji apa, sekarang hasilnya apa, kata-kata juga. Sebagaimana diketahui, Sobari memang kerap mengkritik keras Anies Baswedan yang menjadi bekas bawahannya itu. Kritiknya bukan baru saja dilontarkan setelah ex-Mendikbud itu dicapreskan Nasdem untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Namun saat Anies Baswedan maju pada Pilkada DKI 2017 silam, Sobari sudah getol mengkritik Anies. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Sobari di atas, Direktur Survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Denny Irvani mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru pihaknya deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 belum menaikkan elektabilitas Partai Nasdem secara signifikan. Bahkan kata dia, hasil deklarasi dan mobilisasi massa di sejumlah daerah yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan juga belum terlihat. Sejauh ini deklarasi Anies Baswedan itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Kalau survei sebelumnya kita peroleh Nasdem di atas 4%, sekarang 3,2%. Kalau ada efek kan mestinya ada kenaikan yang konsisten pada Nasdem, kata Denny Minggu 18 Desember 2022. Denny menegaskan dengan perolehan suara 3,2%, hal itu membuat Nasdem menempati posisi ke-8 dalam survei SMRC periode terkini. Nasdem, P3 dan PAN masih di bawah 4%. Kalau kita ingat pada bulan lalu Nasdem di atas 4%, sekarang turun sedikit ke 3,2%. Tapi bagaimanapun temuan survei kita pada Desember ini menunjukkan ada sejumlah partai parlemen yang elektabilitasnya masih di bawah 4% sebagai batas psikologis untuk disebut cukup aman melaju ke parlemen. Deklarasi kemudian mobilisasi massa di sejumlah kota yang dilakukan oleh Nasdem dan Anies ini tidak punya dampak yang signifikan kepada Partai Nasdem. Ya, buahnya jelas belum terlihat. Kalau survei sebelumnya juga kita peroleh di atas 4%, Nasdem sekarang 3,2%. Sementara di posisi pertama ada PDIP dengan perolehan 24,1%. Kemudian posisi berikutnya ada Golkar dengan 9,4%, Gerindra 8,9%, Demokrat 8,9%,
Lalu PKS 6,2%, PKB 6,1%, Perindo 4,6%, Nasdem 3,2%, P3 2,9%, dan PAN 1,7%. Kalau ada efek kan mestinya ada kenaikan. Konsisten begitu ya? Kenaikan yang konsisten pada Nasdem. Saya kira sejauh ini deklarasi itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan.